العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فرع آخر وتكره الصلاة على من اتصف بأحد هذه الأمور العشرين. أحدها حاقب بالموحدة أي بالغائط، وثانيها حاقن بالنون أي بالبول، وثالثها حاقم بالميم أي بالبول والغائط معا، ورابعها صافن بالنون أي قائم على رجل، وخامسها صافد بالدال أي قارن بين قدميه معا كأنهما في قيد. وسادسها حازق بالزاي والقاف أي بضيق الخف. قال الشرقاوي فسره بعضهم بالمدافع بالريح، وأما الذي بضيق الخف فقال له حافر، وكل صحيح. وسابعها جائع إذا حضر الطعام والشراب أو قرب حضورهما. وثامنها عطشان. وتاسعها حافر بالفاء حافز
bil fa'i waz zai ay birrihi wa 'ashiruha man hadarahu ta'amun tatuqu nafsuhu ilaihi wa illam yakun ja'ian kal huduri qurbu hudurihi kat tawqani lit ta'ami litawqanil jima'i ma'a huduri halilatihi wa hadi asyara man ghalabahun naumu wa thani asyara man fil maqbarati ghairal wasilati ghairal mambusati wa kadal mambusatu in furishat wa illa fala yasihu salatu fiha. Kita maknakan dulu. Far'un akhar, bermula ini satu cabang yang lain dari masalah sholat. Wa tukrahus sholatu, dimakruhkan sholat atas orang yang bersifat dengan salah satu dari perkara-perkara ini, al-isrin yang 20. Jadi makruh sholat kalau orang mengalami di antara 20 perkara ini. Ahaduha, salah satu dari yang 20, Haqibun bil muwahhadah, dibaca dengan titik satu di bawah, yakni ba, haqibun. Maknanya bil ghaiti, menahan buang air besar. Jadi kalau orang sudah pengen buang air besar, makruh dia sholat, buang air besar dulu. Kalau sambil sholat menahan buang air besar, hukumnya makruh, karena menghilangkan khusyuk atau ngurangin khusyuk. Yang kedua, haqinun bin nun, pakai nun, bil bauli, menahan kencing, juga makruh. Salisuha, ketiganya, haqimun bil mim, dengan mim, ay bil bauli wal ghaitu ma'an, menahan kencing dan buang air besar sekaligus, dua-duanya, pengen kencing juga, pengen buang air besar juga, dia tahan, dia sholat, namanya hakim, makruh. Rabi'uha, yang keempatnya, safinun bin nun, ay qaimun ala rijlin, berdiri di atas satu kaki. Jadi kalau orang sholat, kaki satunya diangkat, didiri satu kaki, itu makruh. Ya, seperti tadi, karena menahan satu kaki berat, membuat hilang konsentrasi. Jadi kalau satu kaki diri, makruh. Wa qamisuha, yang kelimanya, safidun biddali, ay qarinun baina qal'aihi
baina qadamaihi ma'an, qarinun, nempelin, jadi merendengkan di antara dua kakinya bareng-bareng. Jadi rapat dua telapak kaki, ka'annaha fi qaidin, seolah-olah dalam ikatan rantai. Jadi kalau orang sholat rapat kedua kakinya itu makruh. Kayak kakinya dirantai, diikat, direnggangin minimal satu jengkal, ya, satu jengkal ujungnya, ya, dan dia punya telapak kakinya renggang. Kalau rapat makruh. Sadisuha haziqun bizai, hazik dengan zai, wal qaf dan qaf, ai yadhiqul khuf, ya, bidhiqil khufi, dengan khuf yang sempit. Dia sholat pakai sepatu khuf, tapi sepatunya sempit, makruh. Ya. Kalau orang sholat pakai sepatu khuf, sepatunya sempit banget, itu makruh. Qala Syarqawi, kata Syarqawi, itu yang namanya hazik adalah fassarahu, mentafsirkan Syarqawi, bil mudafi'ir rih, dengan makna menahan angin, menahan kentut. Tadi menahan kencing, menahan buang air besar, sekarang menahan angin, menahan kentut pun makruh. Itu kalau ditafsirkan hazik oleh Syarqawi, mudafi'ur rih, menahan angin, menahan kentut. Wa ammal ladzi yadiqul khuf, kata Syarqawi, adapun yang sempit sepatu khufnya, wa yuqalu hafir, dikatakan hafir. Jadi kalau hafir sempit sepatunya, tapi kalau hazik menahan angin, kata Syarqawi. Tapi wa kullun sahihun, kata musannif, sekaliannya benar, dua-duanya benar. Ya, perkataan hazik sempit sepatu benar, atau hazik menahan buang angin juga betul. Nah, dua-duanya benar. Wasabi'uha, yang ketujuhnya, ja'iun, lapar. Idza hadarat ta'am, apabila sudah ada makanannya, sudah ada disiapkan makanannya, wasyarab, dan minumannya. Udah siap makan, siap dia sembahyang, padahal udah pengen makan, makruh. Apalagi dia sembahyang ada yang goreng ikan asin, ya. Au qaruba huduruha, atau hampir datangnya makanan dan minuman. Udah disiapin, tapi udah hampir disiapin, itu juga makruh. Karena kalau hampir nanti dia membayang-bayangkan makanan minuman, ya, mengganggu khusyuknya dan hudurnya. Wa thaminuha atsanun, dan yang kedelapan kehausan. Atsan, sangat haus, sholat sangat haus, ini makruh. Wa tasi'u, kesembilannya, hafizun bil fa'i waz zai, dengan fa dan zai, hafiz itu birrihi,
sama tadi, menahan buang angin, menahan kentut, makruh. Ashiruha man hadarahu ta'amun tatuku nafsu ilaihi, orang yang datang makanan dalam keadaan tatuku, sudah ingin dirinya makan, udah siap makanan, dia udah pengen makan, jangan sholat, makan dulu. Menahan keinginan makan padahal makanan udah siapin. Wa illam yakun jaian, sekalipun dia nggak lapar, kan makanan yang dia doyan udah disiapin. Nah, sehingga kalau sholat dibayangin tuh makanan yang enak, itu makruh. Nah, kalau huduri seperti udah datang makanannya, atau kalau huduri seperti datang makanannya atau ada makanannya, atau qarbu hudurihi, qarbu artinya hampir datang makanannya, itu waqat tawqani li ta'ami, seperti orang yang kepengen bagi makanan. Juga tawqani lil jima'i, orang yang ingin melakukan persubuhan ma'a huduri halilatihi, dalam keadaan ada istrinya, halil zaujatihi. Jadi orang pengen makan, makanannya udah ada. Orang ada kepengen melakukan persubuhan, istrinya ada. Jangan sholat, luluskan makan minumnya, udah habis hajatnya baru sholat. Itu juga kepengen melakukan hubungan sama istri, istrinya ada, lakukan hubungan. Jangan menahan kepengen jima dalam istrinya ada. Wahadi asyarah, dan yang ke-11-nya, man ghalabahun naum, orang yang mengalahkan dia oleh tidur, sangat ngantuk, udah nggak tahan pengen tidur, bahasa kita. Ghalabahu, mengalahkan dia oleh tidur, arti nggak tahan ingin tidur, jangan sholat, tidur dulu. Ya. Karena kalau dia sholat bisa-bisa bacanya sambil ngantuk, bisa jadi salah, bisa jadi nggak benar. Wasani asyaraha, ke-12-nya, fil makbarati ghairil mambusati, di kuburan yang tidak digali, kuburan yang buat sekali nggak digali lagi, makruh sembahyang di tengah kuburan. Wa kadzal mambusatu, begitu juga yang digali, tumpangan kuburannya udah lama digali, tumpangin lagi, itu yang digali atau yang tidak digali, makruh sholat di kuburan. Wa kadzal mambusatu, begitu juga makruh yang digali, in furisat, kalau dihamparkan tikar, itu makruh sholat di kuburan. Yang digali kalau digelar tikar makruh saja. Kalau nggak ada tikar bagaimana? Wa illa fala tahus sholatu fiha. Kalau nggak ada tikar di atas tanah kuburan yang digali, nggak sah sholatnya. Karena bisa jadi tanah itu bercampur dengan najis. Karena galian dari kubur itu bercampur dengan hancurnya mayit, najis. Nah, jadi kalau sembahyang di atas kuburan yang nggak digali makruh. Kalau sholat di atas kuburan yang digali tanpa tikar nggak sah sholatnya. Tapi kalau kita sholat di atas kuburan yang digali ada tikarnya, hanya makruh saja. Wathalithu asyaraha, yang ke-13, man fi mazbalatin,
wa huwa bi fathil muwahhadati wa dhammiha maudhi'uz zabal. Orang yang sholat di mazbalah dengan fathah mim, mazbalah dengan fathah ba, mazbalah, wa dhammiha mazbulah dengan dhammah ba, maudhi'uz zabal, tempat sampah. Jadi sholat di tengah-tengah tempat pembuangan sampah, makruh. Wa rabi'u asyaraha, yang ke-14, man fil majzarati wa hiya maudhi'u dzabhil hayawani. Salat di tengah-tengah tempat penyembelihan, tempat motong. Ya tentu makruh kalau pakai tikar. Enggak pakai tikar enggak sah salatnya karena banyak di lantainya najis, darah. Ya. Wa khamisu asyara asroha, ke-15, man fil hammami ghairil jadidi au fi maslakhihi ay fi makanin sulika thiyabun fi makani salkhis thiyabi. Salat di kamar mandi. Di kamar mandi ini bukan kamar mandi kita, biasanya tempat mandi uap, tempat mandi air hangat, makruh. Fil hammam itu ghairil jadid, bukan daripada qaul jadid Imam Syafi'i. Jadi kalau qadim makruh, qaul jadid enggak makruh. Walau fi maslakhihi, sekalipun di tempat persalinan pakaian, tempat salin pakaian. Ya, ai fi makani salkhis thiyab, di tempat membuka pakaian. Jadi di kamar mandi makruh, walaupun di tempat salin pakaian makruh. Wasadisu asyaraha fi atnil ibili walau tahiran wa huwa al maudhi'ul ladzi tunha ilaihi al ibilu asyaribat, tunha ilaihil ibilu syaribatu liyashraba ghairaha fa idza tama'at siqat minhu ilal mar'a. Dan makruh sholat di tempat kumpul onta sebelum minum atau setelah minum. Karena biasa kalau onta banyak sebelum minum dikumpulin dulu. Nah, namanya atnun. Lalu baru minum. Setelah minum kumpul lagi di satu tempat untuk dibawa ke tempat gembala atau ke rumah. Itu namanya atnul ibil, tempat kumpul onta sebelum minum atau setelah minum. Ya, walau tahiran, sekalipun suci, kita yakin enggak ada kotoran, makruh. Wa huwa al maudhi'ul ladzi tunha ilaihil ibilu syaribatu liyashraba. Itulah tempat yang digiring, tunha, tempat yang digiring kepadanya onta yang akan minum, liyashraba, untuk meminum yang lainnya gantian. Jadi digiring onta tempat kumpul buat minum. Nah, supaya yang lain bisa minum, dia kumpul dulu. Udah yang lain selesai baru dia maju. Jadi tempat kumpul onta
mau minum atau setelah minum. Fa idza tama'at sabaqat minhu ilal mar'a. Apabila mereka kumpul, siqat digiring daripadanya ke tempat penggembalaan. Jadi habis minum kumpul dulu, udah kumpul giring ke tempat penggembala. Atau sebaliknya, pas sampai kumpul dulu karena masih ada onta lain yang minum. Sudah onta lain setelah minum, dia baru digiring ke tempat minum. Itu yang tadi saya maknakan, tempat kumpul onta sebelum dia minum atau sesudah dia minum, sekalipun suci. Ya. Sabi'u asyaraha fi qari'ati tariqi ay a'laha dzalika idza kana fil bunyani dunal bariyati. Dan ke-17, salat di tengah jalanan, tengah jalan, a'la di atas tengah jalan. Dzalika yang demikian, yakni salat di tengah jalan apabila ada di tengah-tengah bangunan, jalanan yang ada tengah-tengah bangunan, kita bilang jalanan kota. Dunal bariyati, bukan di daratan padang pasir. Kalau jalan padang pasir nggak apa-apa karena jalanan luas. Tapi kalau jalan kota nutup jalan, ngalangin orang lewat, makruh. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Sholat id di masjid bisa, sholat di jalanan, orang lewat ditutup, itu makruh. Sebab ya kalau lagi demo itu namanya darurat. Jadi dia demo kemudian waktunya takut habis, ya sholat di jalanan. Kalau masih keburu ke masjid, afdal di masjid. Tapi kalau nggak keburu, di mana dia sholat keburu, itu darurat namanya. Ya, ini nggak darurat nggak apa, sholat tengah jalan. Ya. Wasaminu asroha ke-18 fi zahril ka'bati, di atas tengah Ka'bah. Dia naik ke Ka'bah. Yang orang suka pasang kiswah kan di atas tuh. Makruh sholat di atas Ka'bah walaupun sah. Tasi'u asroha ke-19 man fil kanisati, orang yang ada dalam gereja. Sholat di gereja makruh, atau dalam kuil makruh. Kenapa? Karena kalau di gereja, di kuil, di gereja banyak patung-patung. Ya. Wal bai'ah sama kuil. Wasairu ma'wasyayatin, sekalian tempat kumpul setan. Kamawadi'il khamri, seperti tempat-tempat minum arak, wal aksu, dan sebaliknya. Jadi kenapa nggak boleh sholat di gereja? Karena tempat setan. Di kuil tempat setan. Dan juga apa saja tempat kumpul setan makruh kita sholat. Seperti tempat minum arak, kena kumpul setan. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, al-kanisatu bi'tibari zamanis sabiqi hiya ma'badul Yahudi. Dan kata guru kami Syekh Nahrawi, kanisah adalah diiktibar pada zaman yang lalu adalah tempat
ibadahnya orang Yahudi. Ya, tempat ibadah orang Yahudi makruh kita sholat. Itu kata Syekh Sarqawi, Kanisah. Wal bi'ah ma'badun nasoro. Jadi bai'ah itu adalah tempat ibadah Nasrani, gereja berarti. Kalau kanisah tempat ibadah orang Yahudi, kalau bai'ah tempat ibadah orang Nasrani. Wa amma bi'tibari hadzal zaman fa aksu. Adapun iktibar zaman sekarang ini terbalik. Jadi kalau tadi kanisah tempat ibadah Yahudi, bai'ah tempat ibadah Nasrani. Kalau sekarang terbalik. Kanisah tempat ibadah Nasrani, bai'ah tempat ibadah Yahudi. Kalau dulu terbalik. Sekarang namanya kanisah gereja. Yang namanya bai'ah tempat ibadah Yahudi. Kuil. Qala Syarqawi wa mahallul karahati fil madhkurati, tempat dimakruhkan salat pada tempat-tempat tersebut haitsu lam yukhaffawtul maktubati, sekira-kira tidak ditakutkan keluputan fardu. Yang tadi saya bilang, salat tengah jalan lagi demo, kalau dia pulang dulu keburu nggak keburu, nggak makruh. Jadi ini yang sholat itu makruh kalau masih ada waktu dan kalau nggak takut luput waktu fardu. Wa illa, kalau dan tidak, kalau takut luput waktunya, fala karohata, nggak makruh. Jadi itu semua makruh sholat di tempat-tempat tersebut di saat nggak takut kehilangan waktu, keluputan waktu. Kalau kita cari masjid baru sholat, waktu habis. Atau kalau kita pulang dulu baru sholat, waktu habis. Nah tadi diantaranya lagi demo di jalanan, pulang takut waktunya habis. Nah, boleh sholat di situ, nggak makruh. Ya, itu sekira-kira makruhnya takut luput waktu. Wa ashruha wa isruha, dan yang ke-20-nya munfaridun wal jama'atu qaimatun sawa'un kana munfaridan anil jama'ati sawa'un kana munfaridan anil jama'ati was-saffi ka'an ahrama bi sholatin furoda au anis saffi faqat. Dan yang ke-20-nya sholat sendirian, munfarid, sholat sendiri padahal jamaah sudah dikerjain, ada sholat jamaah dimisah sendiri sholat, itu makruh. Ya. Contohnya kana munfaridan anil jamaah, adalah dia menyendiri dari jamaah, orang jamaah di sendirian sholat. Wasaffu, ya dia sholat dari jamaah dan dari saf, misah dari jamaah sholat sendiri atau misah dari saf sholat sendiri makruh. Bi an ahrama sholatahu, dengan cara bahwa dia ihram sholat, takbir ihram sholat sendirian, roda, au anis saffi, atau dia takbir sholat pisah dari shaf saja, walaupun niat makmuman, tapi kalau misah dari shaf makruh. Dia sholat sendiri, niatnya sendirian makruh. Dia sholat sendiri misah dari shaf tapi niat jamaah makruh juga. Bi an ahrama biha jama'atan, dengan cara bahwa dia ini sholat jamaah niatnya. Jadi dia ikut jamaah tapi sholatnya sendirian misah dari shaf.
misah dari saf itu makruh. Wal fardu anis saffil ladzi min jinsihi, dan menyendiri dalam saf yang satu jenis salatnya, ya. Fanfiraduhu makruhun, maka menyendiri salatnya itu adalah makruh, ya. Mufawwitun li fadilatil jamaah, meluputkan pahala jamaah. Jadi kalau orang sholat jamaah niatnya, tapi dia misah dari saf, nggak dapat pahala jamaah. Apalagi dia sholat niat sendiri di tengah-tengah orang jamaah, ya. Itu makruh. Kama dzakarahu ar-Ramli, sebagaimana menyebutkan ar-Ramli, ya. La li fadilatis saffi faqat, bukan luput dari fadilah saf saja. Jadi kalau orang sholat jamaah misah dari saf, nggak dapat fadilah saf, nggak dapat fadilah jamaah, dua-duanya luput. Kama za'amahu ba'duhum, seperti yang menyangka akan dia oleh sebagian mereka. Ada yang nyangka kalau kita sholat sendirian misah dari saf, hanya nggak dapat pahala safnya, jamaah dapat enggak. Yang benar, kalau orang sholat misah dari saf, niatnya jamaah, enggak dapat pahala jamaah, enggak dapat pahala saf. Karena saf yang pertama paling afdal, kedua, ketiga, sampai saf selanjutnya. Nah, jadi berarti kalau orang sholat sendirian misah dari saf, dua yang luput. Pertama enggak dapat pahala saf, kedua enggak dapat pahala jamaah, ya. Wa ammal makruhatu fi sholati sayati insyaallah taala. Adapun segala yang makruh dalam sholat nanti akan datang insyaallah. Wa hiya ihda wa isruna, itu ada 21. Ini yang makruh secara umum. Nanti ada yang makruh dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak. Yang namanya lapangan itu lapangan masjid. Atau yang nama lapangan disiapin untuk sholat id. Ya Nabi namanya musholal id, lapangan. Ya lapangan itu emang untuk sholat. Ya kayak umpama Masjid Al-Azhar, punya lapangan enggak? Nah, di lapangan dia boleh. Tapi kalau masjidnya enggak punya halaman, enggak punya lapangan, nyari jalanan, itu yang jadi makruh. Udah. Wallahu a'lam bishawab.